Talak di ayat kedua dan tiga. Insyaallah semuanya hafal. Di akhir di akhir ayat kedua dan di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini takwa nih Pak. Ditafsirkan di ayat ke tadi nih barusan kita baca. Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Barang siapa yang menjadikan takwa sebagai pedoman hidupnya, sebagai tujuan hidupnya, ya kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan jadikan setiap masalahnya itu akan Allah keluarkan setiap jalan daripada masalahnya dengan solusi yang paling terbaik. Artinya Pak, sholat itu fungsinya untuk menjadikan setiap masalah kita ada solusi. Cuma menariknya nih Pak, Bu, Allah sampaikan lagi kalau Bapak pernah mendengar ayat ini, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan sholat. Kalau ada pertolongan Pak, Allah suruh ada pertolongan, pasti ada yang namanya kita semua wasta'inu bis sabri was shalah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Tidak langsung sholat dulu Pak. Ada masalah kata Allah Subhanahu wa taala, terima dulu dengan sabar. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran tentang Allah nyuruh kita mengeluh. Tidak ada. Tapi setiap masalah itu Allah sampaikan wasta'inu bis sabri was shalah. Lebih spesifik lagi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah di juz keduanya. Apabila engkau ada namanya masalah, kau butuh pertolongan, maka minta pertolongan kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang pertama Bu, sabar. Setelah sabar, barulah arahkan kita kepada sholat. Ini pentingnya sholat Pak. Nah makanya pertama sholat itu akan menjadikan setiap urusan kita itu dimudahkan. Nah oke. Habis itu di ayat ketiganya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah. Yang kedua apa? Setelah udah diselesaikan masalah kita Pak, Bu, itu akan Allah lancarkan rezeki kita dari arah yang tidak terduga-duga. Masih ingat yang saya sampaikan kemarin di sebelum Ramadan? Itu kata Allah Subhanahu wa taala di juz kedua ayat ke-6 di surah Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada makhluk yang melata yang berjalan di muka bumi ini melainkan telah aku jamin rezekinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan seseorang itu meninggal ataupun wafat sebelum rezekinya itu diterima secara sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka simpel Bu, kenapa hari ini kita masih diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa taala? Salah satu kenapa alasannya adalah karena rezeki kita belum ada belum kita terima secara sempurna. Berarti ada rezeki nih Bu. Maka cara untuk mengundang rezekinya lancar itu tadi dengan sholat. Makanya bunyinya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, kuatkan kita, maka Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Ini yang ketiga Pak. Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Maka menariknya ayat ini Pak, kalau kita korelasikan, ditafsirkan di ayat di surah yang namanya surah Al-Anfal, di ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya ciri-ciri orang beriman itu apabila diperdengarkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum. Dia punya hati bergetar, Pak. Wa idza tulis alaihim ayatuhu zadatum imana. Sebab dia bergetar hatinya, ini Pak, dia bertambah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Pak, di ayat kedua ini menyerahkan tentang bagaimana tatkala kalau kita mempunyai masalah, solusinya sholat, tapi diterima lo dengan sabar, Pak. Pernah enggak Bu dengar gini? Adanya datang masalah, sakit itu untuk menggugurkan dosa. Pernah? Ya, itu betul Bu, tapi harus dengan cara. Tidak setiap datangnya masalah, tidak setiap datangnya sakit itu bisa digugur dosa, bahkan bisa nambah dosa. Di saat kapan nambah dosa Bu? Di saat sakit dia ngeluh. Di saat sakit dia menyalahkan orang lain. Di saat datang masalah itu dia bukan sabar tapi menyalahkan orang lain. Maka syarat untuk mendapatkan yang tadi dihapuskan dosa-dosa di masa lalu dengan asbab wasilah yang namanya sakit dan ujian tadi, itu caranya cuma satu Bu, hadapi dengan sabar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Bu kalau kita terima dengan sabar? Di Quran surah Az-Zumar ayat ke-10 posisi sebelah kanan bagian bawah. Allah sampaikan orang yang sabar maka dia akan mendapatkan pahala bi ghairi hisab. Apa bi ghairi hisab? Yang tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Pahala tanpa putus, unlimited. Nah, makanya sabar nih penting Bu. Penting, ya kan?
Nah, makanya itu yang ketiga. Sekarang kita masuk yang lain, Bu. Apalagi fungsi sholat nih? Yang keempat, fungsi sholat itu, Bu, adalah sebagai doa. Saya ceritakan sedikit, izin ya Pak ya. Saya ceritakan sedikit. Ada dulu namanya Nabi Zakaria. Ada Nabi Zakaria. Minta maaf lahir batin. Itu beliau punya istri udah divonis mandul. Divonis monofus mandul. Dan kata manusia tak akan pernah mungkin bisa punya anak. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan pendapat manusia, dia cuma menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di Quran surah Ali Imran di juz ketiga, dan di awal dari ayat ke-37, 38 sampai 39. Nih Bu ya. Saya mulai dari 38 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, Zakaria nih dia punya doa, Bu. Doa. Kan nama anaknya siapa, Bu? Nabi Yahya, sama Nabi Yahya alaihissalam. Cuman lihat prosesnya, bagaimana ketakwaan yang namanya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadirkan anak yang soleh di sisimu. Lihat Bu, perhatikan Bu ya. Di ayat 39-nya kita habis sholat kan biasanya doa. Ya kan? Padahal yang habis sholat kita doakan tuh udah kita doakan di sholat, Bu. Sadar enggak sadar? Contoh di mana? Ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu doa semua, Bu. Dan itu kita ulang lagi setelah sholat, betul enggak, Bu? Rabbighfirli kan tadi kan, ya Allah ampuni aku. Warhamni, tolong rahmati aku ya Allah. Wajburni, ini ada dua makna, Pak. Wajburni artinya apa? Yang pertama, tolong hibur aku ya Allah ketika aku lagi galau. Ada makna yang satu lagi adalah, ya Allah tutuplah aib aku ya Allah. Tuh. Makanya adanya sholat itu sebelumnya kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu lagi galau bahasanya. Karena ditinggalkan dua manusia yang dicintainya. Yang satu Sayyidah Siti siapa? Siti Khadijah Al-Kubra. Yang kedua pamannya. Gitu kan? Wow, disebut dengan tahun-tahun kesedihan. Makanya hadirnya sholat sebagai penghibur. Gitu kan? Wajburni warfa'ni, tolong tinggikan derajatku ya Allah. Warfa'ni warzuqni, tolong berikan aku rezeki ya Allah yang halal yang berkah thayyibah. Warzuqni wahdini, tolong bimbing aku ke jalan lurus ya Allah. Wahdini wa'afini, tolong maafkan aku ya Allah. Wa'fu anni, dan seterusnya. Dia. Maka di sini Pak, lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Pak belum selesai sholat, doanya sudah dikabulkan. Kenapa Pak? Lanjutkan ayatnya. Ya kan? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikat. Qaiman. Qaiman itu artinya Pak? Qaiman. Qaiman itu artinya berdiri. Makanya setiap sholat itu Pak pasti ada istaqimu. Itu asalnya qoma yakumu. Qoma artinya itu berdiri tegak. Artinya Nabi Zakaria ini lagi berdiri Pak. Di tafsirnya itu lagi berdiri. Ya kan? Tiba-tiba datang malaikat Pak. Datang malaikat lagi berdiri, ya kan? Yubasysyirka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidahu wa hudaw wa usmul mu'minin. Datang tiba-tiba malaikat tuh Pak untuk memberikan kabar gembira bahwasanya engkau akan mendapatkan anak, setelah ini engkau akan mendapatkan anak, dan anaknya langsung diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Yahya alaihi salatu wasalam. Dia seorang nabi dan dia seorang orang yang soleh. Jadi Pak, bagaimana Allah muliakan hambanya? Bukan karena Nabi Pak ya, bukan karena Nabi, tapi karena betul-betul betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditafsirkan nih Pak, kalau lihat di ceritanya Pak, di saat kapanlah Nabi Zakaria itu berdoa Pak? Yang sering kita lakukan, yaitu di surah Al-Fatihah Pak. Di saat kapan Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala kan, kau mau minta apa wahai hambaku? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang benar ya Allah, yang lurus ya Allah. Dan ditafsirkan kalau doa ini Pak bebas. Kalau Bapak lagi sholat sunnah, ini kan sholat sunnah jatuhnya nih Pak, bukan sholat fardu Pak ya. Bapak sholat sunnah di rumah, ibu sholat sunnah di rumah, apa yang menjadi hajat Bapak tuh minta ketika di Al-Fatihah. Wabil khusus ketika di ayat 5 dan ayat 6 itu berhenti sejenak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati Pak ya, bukan di mulut. Kalau di mulut batal sholat. Dalam hati. Jangan pula iyyaka na'budu. Ya Allah, nak aku degil ya Allah, batal sholat. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam hati. Ya Allah, bimbinglah anakku ya Allah. Aku pengen masukkan dia ke pondok ya Allah. Jadikan dia yang cerdas. Dalam hati Bu.
Karena sholat itu doa. Sholat itu Pak, dalam kaidah fikih itu as-sholatu bid-du'a, sholat itu doa. Tapi kalau dalam kaidah bahasa Arab, sholat itu asalnya apa Pak? Wa shola yasilu silatan fahuwa sholatun. Sholat itu artinya apa? Silatan. Silatan tadi Pak, silaturrahmi. Silah itu artinya, sholat itu asalnya silah. Silah itu ada hubungan. Silah itu artinya apa? Hubungan. Makanya ada nama hubungan dengan Allah itu disebut dengan sholat. Hubungan dengan masyarakat dan manusia disebut dengan silaturahmi. Inilah hubungan kita kenapa halal bihalal. Maka takwa itu kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya bagus dengan sholatnya kepada Allah, tapi juga bagus hubungannya dengan manusia. Contoh simple sekali dalil yang saya sampaikan insyaallah di Quran surah Ali Imran, di masih di juz ke-5. Juz keempat di ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kamu semua untuk mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebab ampunan itu Allah siapkan surga seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Cuman dilanjutkan ayatnya, Pak. Dilanjutkan ayatnya di ayat 134. Sebagaimana kita melanjutkan zalikal kitabul rafi hudalil muttaqin. Siapa tadi? Allazi tadi. Sampai selesai kan? Sama dengan ayat ini, Pak. Uiddat lil muttaqin, yaitu diperuntukkan untuk orang bertakwa. Pertanyaan kita, ya Allah, siapakah orang bertakwa itu ya Allah? Lanjutkan ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang memberikan berbagi, mau dalam keadaan sempit ataupun lapang. Pak, guru saya menyatakan gini. Kalau kita berbagi dalam keadaan ada duit itu wajar. Tapi kalau kita berbagi di saat kita lagi dalam keadaan pas-pasan itu luar biasa. Makanya kalimatnya fis-sarra'i wad-dharra. Mau dalam keadaan dia sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan ataupun dalam keadaan dia ada lapang ataupun sempit. Satu. Ini hubungan sosial nih, Bu. Sosial. Terus dilanjutkan lagi, Bu, potongan ayatnya. Wal kaziminal ghaiza, dan dia mampu yang menahan amarahnya. Habis itu lagi wal afina 'anin nas. Nah, ini dia. Dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang bermuhsinin. Artinya, Bu, halal bihalal ini kan terkenalnya kita apa? Dengan saling apa? Saling memaafkan. Artinya apa, Bu? Kalau kita mau sukses bulan Ramadan yang kita jalani, maka jaga dua. Yang pertama, jaga ibadah kita dengan Allah, dengan sholat, yang paling penting sholat. Yang kedua, jaga kita puji hubungan dengan masyarakat. Tetap saling maafkan. Apa kata Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Nah, maka di sini, Pak, Nabi Zakaria pun dapat apa? Dapat anak. Maka sholat itu sebagai apa? Sebagai doa. Itu yang keempat. Nah, yang tadi sebagai apa? Sebagai solusi setiap permasalahan kita. Yang kedua, sebagai pengumpan. Bahasanya itu memancing rezeki kita biar lancar. Dan uniknya, Bu, la yahtasibu. Tidak disangka-sangka. Tak disangka-sangka, Bu. Saya pun tak nyangka dapat anak tu. Saya pun tak nyangka beristri. Jadi hal yang tak disangka-sangka, Bu, itu Allah Maha tahu. Ya kan? Yang ketiga, akan Allah kuatkan kita, yang ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa, Bu? Dengan Allah cukupkan segala kebutuhan kita. Jadi kalau kita masih kekurangan nih, Bu, bukan kurang hiburan, tapi kurang bertawakal dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kurang sholat. Dan yang keempat tadi sebagai doa. Maka doa yang paling terbaik itu, Bu, di sholat. Letakkan iyyaka na'budu. Makanya boleh enggak sholat sunnah itu lama? Boleh. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diam sejenak, setengah jam pun tak apa-apa. Banyak-banyak doa. Di mana lagi, Pak, nyamannya doa? Duduk di antara dua sujud. Tadi Rabbighfirli. Maknakan betul, duduk di antara dua sujud setengah jam pun tak apa-apa. Tak ada apa-apa. Karena sifatnya itu banyak doa. Ya Allah, Rabbighfirli, ampunkanlah dosaku ya Allah. Warhamni ya Allah, sayangi aku ya Allah. Wajiburni ya Allah, tutuplah aib aku ya Allah. Aku tak sanggup ketika aib aku dan Engkau buka ketika di yaumil qiyamah ya Allah. Tutuplah aib aku ya Allah. Sesungguhnya bukan aku yang baik Allah, tapi Engkau lah yang maha baik, karena telah menutupkan aibku. Dan seterusnya. Dan yang paling mustajab doa itu, Bu, ketika disujud. Tapi ingat, Pak, sujud ketika sholat sendiri, Pak. Jangan pas makmum apalagi imam. Kalau sholat Bapak kadang-kadang ni kan maaf lah yang mau kata. Ya kan, imam tu udah tahiyatul akhir, makmum bersibuk masih sujud. Sampai dah fil alamin innaka hamidum majid tu masih sujud dia. Tak bangun-bangun.
Pas sudah salam baru nak bangun. Inilah menyalahi ketentuan hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Imam itu dijadikan untuk engkau ikuti, bukan engkau selisih. Itu kan namanya menyelisih itu. Jadi kalau imam udah takbir, takbir. Kalau imam ruku, ruku. Kalau imam sujud, sujud, dan seterusnya. Tapi kalau sholat sunnah, Bu, bebas. Bebas. Ibu nak sholat 1 jam pun tak apa, sampai bengkak pun tak apa-apa. Ya kan? Nah, makanya disinilah sholat sunnah. Penting, Bu, sholat sunnah, alhamdulillah. Ya kan? Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, Bu, sekurang-kurangnya sholat itu akan membentengi kita dari kemaksiatan. Pak, Ibu, kemaksiatan itu cuma 2. Kalau tak ada fahsya, dimungkar. Nah, ini Bapak ini mungkin sering kita yang laki-laki nih, Pak, sering mendengar di sholat Jumat. Itu khusus di khotib kedua, khutbah kedua. Apa yang dikatakan sang khotib ketika khutbah kedua? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Nah, ini terletak di Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45 di awal juz ke-21. Ini Allah sampaikan, Pak. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kau punya kitab Al-Quran, ya kan? Inna sholata wa aqimus shalah, dan tegakkan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kau punya salat akan mencegah engkau dirimu menjadi orang yang tadi, yang fahsya dan munkar. Fahsya itu, Pak, perbedaan fahsya dan munkar. Fahsya itu kemungkaran yang berasal dari hawa nafsu. Contoh kayak misal apa, porno seksual yang berasal dari seks itu fahsya. Makanya kalimat di Quran di surah Al-Isra 32 itu wala taqrabuz zina innaka fahsyatan, kan kalimatnya fahsyatan, bukan munkar. Jangan dekati zina, karena zina itu sesuatu yang buruk, fahsya. Sedangkan munkar, Bu, munkar tuh nih yang kita sering ingkar, berbohong, mencuri, melepuk anak. Itu ingkar tuh. Itu ingkar, sifatnya ingkar. Makanya maksiatan cuma 2. Maka di sini, Pak, sholat itu sebagai fungsi kita untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Banyak pertanyaan dalam kalangan kita, Pak. Nak sholat, tapi aku belum baik. Engkau tak baik, tetaplah sholat, karena sholat yang akan jadikan engkau baik. Aku belum istiqomah, ngomong aku masih cerocos dan sebagainya. Enggak, nanti sholat yang akan memperbaikimu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan yang namanya menguji suatu hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini sangat penting menjaga hubungan kita kepada Allah. Bu, kita pasti akan balik. Sebagaimana kita kan kemarin Bapak mungkin Ibu ada yang mudik atau Ibu yang dimudikkan dengan anaknya mungkin gitu ya. Ada namanya mudik kan ketika Ramadan akhir kan? Mudik ya butuh persiapan, butuh bekal yang cukup. Kalaulah mudik itu balik itu butuh bekal 2 juta. Minimal yang kita siapkan itu berapa? 3 juta, 2 juta untuk balik, 1 jutanya untuk oleh-oleh biar senang orang rumah, betul lah, Bu? Ya kan? Ibu punya anak mudik, kan anak merantau, balik-balik senang enggak? Senang gitu kan? Karena harapan kita punya anak itu ketika dia merantau, dia sukses lah, Bu. Sukses. Kalau di pondok keluar jadi ulama gitu kan? Jadi orang yang bagus, orang yang cerdas, orang yang soleh. Dan punya bekal yang cukup. Begitu pula dengan kita ketika kita balik dengan Allah. Maka kalimatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah panggil nih, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sekarang pertanyaannya, apakah jiwa yang tenang itu untuk orang yang mati saja? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tujuan hidup kita di dunia bukan untuk cari harta, bukan untuk cari pamong, bukan untuk cari jabatan, tapi tujuan kita untuk mencari ketenangan. Maka satu-satunya ketenangan yang Allah berikan adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Di surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Caranya bagaimana, Bu? Tahu konsepnya? Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan setiap hati orang beriman. Artinya Allah itu memilih. Tidak semuanya Allah kasihkan ketenangan. Kata orang banyak harta itu tenang, mana lainnya? Banyak harta makin takut dia. Betul lah, Bu? Makin banyak dipagar-pagar apa takut nak curi. Dia kira jabatan yang tinggi tenang, rampot, malah kena demo terus. Ya kan? Nah, dia kira banyak anak tuh tenang. Banyak anak pun tengoklah, 1 pun nakal sebelum lagi 2, 3, 4. Saya punya santri, Bu, 14 beradik. Santri sekolah guna saya tu ada 14 beradik. Oh, macam mana tu 14 beradik? Mungkin di sini Ibu, berapa, Bu, ada anak, Bu? Saya 6. Maksudnya saya 6 beradik, saya nak paling musuh. Mungkin Bapak Ibu ada yang 7, 8 kan, orang dulu kan biasa kan
Ya, sebanyak amunisinya tuh, ya kan? Untuk jadi kata orang banyak anak banyak rezeki. Itu betul. Kalau betul mencara jaga didik anaknya. Ya kan? Nah, makanya balik di sini, Pak. Maka kalimat ketenangan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, engkau udah capek kan? Wajib yang tenang, balik kata Allah Subhanahu wa taala. Kita balik bukan sembarang balik, tapi balik mengharap daripada mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho dengan Allah dan Allah pun ridho dengan kita. Ini cantik, Pak. Marulah fadkhuli ka ibadi. Kau termasuk hambaku. Wadkhuli jannati. Maka pada akhirnya, Pak, kita akan balik. Terakhir, Pak, sebelum saya tutup, terakhir, kita balik itu butuh persiapan, Pak, sebagaimana mudik. Maka mintalah dengan Allah, ya Allah, kita di dunia ini, Pak, wallahi kita di dunia ini cuma menjalankan skenario. Tinggal kita minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku pemeran protagonis, jangan sampai antagonis. Jadikanlah aku pemeran yang baik-baik, ya Allah, jangan sampai pemeran yang jahat. Karena di dunia ini cuma dua ya isinya, kota takwa, fujur. Maka minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, jalan ketakwaan, ya Allah. Maka ketika kita balik, kita siap, Pak. Ya kan? Sama halnya anak yang kita titipkan ngerantau ke negeri orang, ke kota orang, harapan tadi sukses kan? Tak mau orang itu tuh ngelem, tak mau orang itu menarkoba ataupun zina, ya orang auzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari keluarga kita. Begitu pula dengan Allah, Bu. Allah titipkan kita sebagai manusia di dunia ini, tempat kita meninggal bukan tempat kita tinggal, dan tempat untuk kita mencari bekal. Ya kan? Tempat kita mencari bekal dan tempat kita untuk menjadikan jati diri yang sebaik-baiknya. Maka orang yang mudik, Pak, coba kita pikirkan, mungkin tak ada muka kita. Kita mengharapkan anak kita sukses, tapi apa yang terjadi anak kita ketika di kota orang? Minta maaf, dia berzina, dia narkoba, dia korupsi. Kira-kira kita punya anak masih ada muka tak untuk balik kampung? Tak ada muka. Nak ketemu kita pun malu kan? Takut kan? Gitu pula. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali kau balik di hadapan aku, kata Allah, sebelum kau betul-betul menjadi orang yang muslim. Itu kalimat penegasnya. Itu termasuk jadi rukun khutbah, rukun khatib ketika di salat Jumat. Di antara 5 salah satunya itu. Pesan ketakwaan. Wajib. Kau tak batal salat Jumatnya. Ya kan? Kenapa takwa itu penting? Wa tazawwadu fa inna khairat taqwa. Makanya penting, mudah-mudahan yang kita doakan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu yang kita harapkan, Pak. Oke? Saya bersaksi pada hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadi tidak hanya ketika meninggal, Pak, asyhadu alla ilaha illallah khair. Enggak kan? Enggak cuma gitu. Tapi Rasulullah itu mengajarkan, saksikanlah siapapun yang kau hadapi, ketika engkau itu baik, saksikan dia baik. Maka saya bersaksi, orang tua saya di depan hadis di sini adalah orang-orang yang baik. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak hanya Allah sebagaimana Allah mempertemukan kita karena iman di majelis yang penuh keberkahan di kantor pos ini, mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita karena iman di surganya nanti. Bersama pasangan kita, anak cucu keturunan kita, hafizul Quran, dan kepada seluruh keluarga yang kita cintai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian dulu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab, Pak? Ada pertanyaan? Oh iya kan, ada kan? Mungkin 1 atau 2, insyaallah kita sama-sama kita itulah. Masih ada waktu 5 menit lagi sampai 10 menit. Silakan Ibu. Mungkin ada yang mau tanya ataupun yang mau disampaikan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Menyetarakan mungkin ibadahnya atau apa itu. Baik, Masya Allah, terima kasih. Jadi Ramadan itu kan banyak, Pak, banyak pendapat. Ada yang 11, ada 20. Cuma ada juga orang yang kurang didebatkan. Jangan lupa, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu tarawihnya 36. Bahkan ada yang sholat 200 rakaat. Ini baru 11, 20 nyalakan 11, 11 nyalakan 20.
gitu kan? Cuman yang lebih tepatnya kalau ngikut fikih itu yang menganjurkan kita adalah Imam Syafi'i itu 23, 20 tarawih, 3 witir. Adapun yang 11 nih Pak, 8 yang 2 habis itu 3, itu pernah juga Rasulullah menjalankannya di salah satu istrinya. Ya kan? Cuman kalau kita lihat di kitab itu 11 rakaat itu Pak, itu sholat witir. Sholat witir. Tapi ada pun masjid yang masyhurnya banyak 11 pun tak masalah Pak, tak usah kita salahkan. Orang itu jatuh-jatuhnya sholat mutlak, ya kan? Jatuh-jatuhnya sholat yang enggak itu. Jadi bahasanya itu kadang-kadang nih keliru di sini Pak. Dalam hukum tuh Pak, kalau kita mau melihat dalam bahasanya kita berbisnis Pak, pasti kita mencari keuntungan yang lebih tinggi kan Pak kan? Nah, yang lebih banyak. Kenapa ketika yang sholat itu Pak, orang itu lebih banyak menunggu tarawih tapi dia tidak melaksanakan ba'da isya. Padahal pahala yang lebih besar itu ba'da isya dibanding tarawih. Ya kan? Banyak orang habis sholat isya tak nak sholat ba'diyah. Tarawih mau. Tapi itu pun tak masalah, dia masih mau sholat. Gitu kan? Cuman kalau kita mau lebih cerdas lagi lihat hukum, di situ ba'da isya itu lebih besar pahalanya. Karena ba'diyah isya itu menyandingi setiap sholat fardu, itu sholat rawatib. Sedangkan sholat tarawih ini Rasulullah itu cuma berjamaah 3 kali Pak. Hari pertama, kedua, ketiga, sisanya sendiri. Sendiri Pak. Rakaat pertamanya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, 5 juz setengah, 1 rakaat. Habis itu belakangnya tak ada mau lagi. Bukan tak ada mau ngikutkan sholatnya Nabi, tapi takut khawatir tidak khusyuk. Khawatir karena menduga-duga kapan ruku. Akhirnya Rasulullah cuma sholat sendiri. Takutnya yang tadinya wajib menjadi tadinya sunnah menjadi wajib. Makanya Umar bin Khattab mempunyai inisiasi yang terdepan. Pak, Umar bin Khattab ini luar biasa. Ngomong sedikit jadi dalil. Turun ayat. Ya kan? Nanti itu ada pembahasan sedikit. Cuman yang jadi pokok inti masalah tadi pertanyaannya, macam mana caranya agar kita menyamakan persepsi untuk kita menjaga istiqomah kita ketika di 11 bulan yang akan datang, termasuk dari bulan Syawal, Zulqa'dah sampai nanti ketemu Ramadan. Yaitu sama Pak, kita setiap hari itu tugasnya cuma satu, menunggu waktu sholat. Orang yang mandi 1 hari 3 kali bersih tak Pak? Tapi macam mana orang yang mandi setiap hari 5 kali? Bersih tuh? Makin bersih lagi. Makanya kita zuhur dibersihkan dengan sholat. Ketika zuhur dibersihkan sampai terus begitu terus. Setiap hari cuman tugas kita nunggu waktu sholat. Sisanya itu cuma sambilan. Perharinya. Sedangkan per tahunnya kita menunggu bulan Ramadan itu saja. Makanya kita 11 bulan yang akan datang nih Pak. Dari bulan Syawal nih sampai dari sekarang Zulqa'dah udah masuk tanggal 2, tugasnya kita menunggu bulan Ramadan. Dengan cara apa Pak? Dengan cara pemanasan. Bukankah atlet itu sebelum bertanding dia ada persiapan? Makanya persiapan yang paling terbaik itu nanti di bulan Rajab, bulan Syaban, sampai di bulan Ramadan. Cuman sekarang ini juga itu tadi. Nah makanya caranya itu Pak dengan istiqomah. Maka kata Rasulullah itu sendak Anda jaga 2. Yang pertama zikrul maut. Ketika engkau ingin melakukan kemaksiatan, maka ingatlah kematian. Karena inilah sebaik-baik nasihat. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ketika engkau berkumpul dengan orang soleh, walaupun engkau berkumpul, engkau tak paham apa yang kau omongkan, yang dia omongkan dia, minimal engkau dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kayak gini nih Bu, berbuat majelis taklim. Apa kata Rasulullah Bu? Orang yang bermajelis taklim itu ibaratkan orang yang berada di taman-tamannya surga. Nah, taman surga nih Bu, kita berasal dari taman surga. Nah makanya dengan cara ibadah terus berjamaah. Makanya kalaupun nanti ada perbedaan tuh Pak, saya menghimbau sedikit. Saya menghimbau kalau ada perbedaan jangan langsung cepat menghujat, jangan langsung cepat merasa pendapat aku paling benar. Karena kitanya kurangnya membaca aja, kurangnya kita belajar. Mungkin dia ada dalil, kita pun juga ada dalil, tinggal kita lakukan. Makanya kata Allah di juz 1 di akhirnya walakum amalukum walana a'maluna walakum amalukum. Bagi amalan kami, bagi amalanmu, amalanmu. Jadi tidak masalah Bu. Cuma dituntunin yakin Bu. Wa nahnu lahu mukhlisun. Yang dituntut cuma ikhlas. Nah, Bapak yang mau tarawih 11 silakan, tarawih 23 silakan. No, tarawih 36 pun tak apa-apa. Tarawih 2 ke atas pun tak apa-apa. Kan itu sifatnya sunnah bebas. Tapi kalau sudah yang namanya ketentuan kayak sholat fardu itu sholat subuh 2, tetaplah 2, jangan nambah 2 lagi. Mentang imannya lagi kuat, wah aku subuh 4 rakaat dah kata dia. Oh ini tidak bisa, ini menyalahi ketentuan Allah. Hal yang sudah wajib sudah paten. Tapi hal yang sunnah itu disebut dengan sholat mutlak tak masalah. Tapi kalau mau ikut Nabi, witir tuh paling banyak tuh 11. Nabi itu banyak sholat tahajudnya kadang tuh 8 rakaat. Ya kan? Duhanya 8 rakaat, bahkan ada yang bilang 12 rakaat.
pun tak masalah. Sekarang kita mau fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Terakhir, wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Qausar ke-77, carilah pahala, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu agar engkau cukup bekal ketika engkau balik di kampung halaman. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun sesibuk-sibuknya engkau mencari pahala, kata Allah Subhanahu wa taala, sesibuk-sibuknya engkau solat, ngaji, zikir, puasa gitu kan, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Bapak sebagai kepala rumah tangga tetap harus ada kewajiban untuk menafkahkan rezeki yang halal yang berkah untuk istri dan anak. Ibu juga ada kewajiban untuk melayani suami, mengurus anak, cucu dan seterusnya. Makanya kalimatnya wala tansa nasibaka minad dunya. Ini yang kalimat yang menyegarkan kita, Bu. Allah tidak langsung nyuruh kita sholat terus, Allah tidak langsung nyuruh kita ngaji terus, tapi Allah bilang wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau ada bagianmu di dunia, dan kerjakan. Oke? Cuma ada syarat, Bu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah kau kepada sesama, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Inilah dalil mengapa kita harus berbaik, Bu. Kenapa? Karena Allah tak pernah menzolimi kita sedikit pun. Jadi kalau ada orang bilang, ngapa kau tak zolimkan orang lain? Kan dia kan marah, kau tinju balaslah tinju. Gitu kan? Bilang dia, Allah tak pernah berzolim dengan aku, maka aku pun tak mau berzolim dengan dia. Ya kan? Ini indah. La tazlimuna wa la tuzlamun. Janganlah engkau menzolimi dan jangan pula engkau merasa dizolimi. Gitu kan? Terakhir, wala tabghil fasada fil ard. Janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Demikian, Bu, ya. Nah, jadi jawaban tadi istiqomah, cari perkumpulan. Ini bagus, Bu. Silaturahmi sebulan sekali ke, Pak? 2 bulan ya. 2 bulan sekali. Alhamdulillah bisa menjaga silaturahmi. Pak, kata Rasulullah, orang yang menjaga silaturahmi rezekinya lancar. Yang pertama, yang kedua dipanjangkan umur dalam ketaatan. Dan yang ketiga, ini yang masya Allah, luar biasa. Setiap kita berkumpul, Allah akan berikan barokah pada perkumpulan itu. Dan ketika kita balik nih, Pak, setiap orang ini dihitung. Orang-orang yang kita ketemu ini itu akan membawa keburukan-keburukan kita. Dosa-dosa kita akan diangkat. Bukan untuk Bapak semua yang bawa, tapi dia yang jadi wasilah untuk menggugurkan segala dosa-dosa kita di masa lalu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini penting, Pak. Maka 2 bulan sekali alhamdulillah, yang ada kajian yang setiap hari pun alhamdulillah, itu lebih bagus lagi. Mungkin demikian ya, Pak, ya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja. Oh, satu lagi. Ini apa? Ada ibu, Pak? Oh ya. Ya. Baik. Itu, Pak, ya. Lanjut, Pak. Bu. Silakan, Bu. Ini ibu tadi. Siapa tadi, Bu? Ah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Abu? Oh, iya, Pak. Baik. Sudah ya? Oke, sudah, Bu, ya? Ada lagi? Dari terakhir ya. Nah, saya jawab yang sana, Bu, ya. Pak, witir itu ya kan, afdolnya di penghujung malam. Di penghujung malam, afdolnya, bukan wajib ya, Pak, ya. Afdolnya dianjurkan. Artinya witir itu penutup amalan ibadah kita pada hari itu. Artinya lebih afdolnya setelah sholat tahajud atau sholat tobat dan seterusnya. Tapi kalau kita khawatir tidak bangun, ya kan? Bangun-bangun, udah azan subuh, kan tak bisa witir tuh. Maka sholat witirnya ba'da isya pun boleh. Boleh, minimal 1. Tapi kata Rasulullah tuh sering melakukan 3, tak pernah 1, 3. Kalau ikut Rasulullah minimal 3. Terserah mau 2, 1 ataupun langsung 3. Ya kan? Manalah, karena dua-duanya ada dalil. Cuman lebih bagus itu 2, 1. Ya kan? Dan Rasulullah, Pak, pernah sholat witirnya ba'da subuh. Cuman tuh. Ini bagi yang sudah terbiasa witir, Pak. Rasulullah tuh pernah ketinggalan witir. Setelah sholat subuh, tambah lagi Rasulullah 1 rakaat. Setelah 1 rakaat, sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah semenjak hari ini sholat subuh menjadi 3 rakaat?" Kata Rasulullah, "Tidak. Subuh tetaplah 2 rakaat. Yang aku kerjakan 1 rakaat adalah sholat witir." Kenapa? Karena tadi aku tidak sempat sholat witir. Bagi yang terbiasa, Bu. Tidak berlaku bagi yang bolong-bolong. Kalau bolong-bolong belum terbiasa witir, jangan coba-coba. Tapi kalau udah terbiasa, udah setahun melakukan witir, tidak putus-putus, kan sebulan 2 bulan tidak putus-putus. Ada suatu waktu capek betul, bangun pula pas azan subuh. Allah, udah kodoknya di habis subuh, boleh. Boleh. Karena melihat itibar Nabi Muhammad SAW. Ya. Terakhir, Ibu,
Infak tuh di mana, Pak? Nah, kita ngambil di Quran. Di Quran surah Al-Baqarah di juz kedua di ayat ke-215 di sebelah kanan bagian bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Ada yang bertanya tentang pendapat mau beri kemana lah infak nih? Kul anfaqtum, ya kan? Berikanlah, katakanlah infak ini kepada 5. Wabil walidain. Yang paling tepat tuh untuk orang tua, Bu. Yang paling terdekat tuh orang tua. Jadi jangan mau infak kemana-mana loh kalau belum orang tua. Saya kalau menceramahkan misalnya anak muda, masih ada orang tua kalian makan susah, makan apa, orang tua dulu. Jangan sampai infak kemana-mana. Orang tua makan susah, baju ini tak diurus dan seterusnya. Maka yang pertama, wabil walidaini, habis itu wabil kurba, pada kerabat keluarga. Kepada keluarga, kerabat. Jadi kita boleh infak kepada fakir miskin yang lain setelah kita lihat, oh mana abang aku ni susah tak ya? Oh keluarga aku susah tak ya? Kalau susah itu dulu yang dulu kan. Wabil kurba, wal yatama, baru yang ketiga anak yatim. Nah, baru anak yatim cari. Maka kata Rasulullah, aku dan anak yatim ketika di kiamah ini seperti ini, antara jari tunjuk dan jari tengah, akan sangat dekat. Makanya Pak, jangan heran di bulan Ramadan tuh banyak orang tuh nyari anak yatim untuk disedekahkan kan? Tapi betapa banyak di bulan Ramadan juga dilupa dengan orang tuanya. Seakan-akan anak yatim tuh boleh anak yatim tuh setelah melalui fase lihat orang tua, lihat keluarga, baru anak yatim. Oke? Wal yatama wal masakini yang keempat, kepada orang miskin. Yang terakhir wabnis sabil. Nah, tapi Bu, kata dalam para ulama-ulama kita merumuskan infak yang paling terbaik itu kepada yang paling membutuhkan. Ya, dan paling membutuhkan, dan yang kita infakkan tuh memang betul-betul dia itu mempunyai kemuliaan. Maka di dunia ini tidak ada yang paling mulia dibanding orang tua kita. Yang pertama orang tua. Yang kedua, di dunia ini tidak ada yang lebih mulia diantara daripada setelah orang tua kita yang melainkan guru. Guru yang mengajarkan kita ilmu agama, yang mengajarkan kita ilmu fikih, yang tahu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, di dunia ini tidak ada yang paling mulia. Tidak ada yang paling mulia setelah yang namanya orang tua, guru yang mengajarkan, dan orang-orang yang betul-betul bersama dengan Allah. Contoh para penghafal Quran. Bayangkan Bu, ibu infak kepada penghafal Quran, ya kan? Misalnya makan aja, makan, ya kan? Makanan tuh Bu, itu sebagian jadi kotoran, sebagian jadi darah daging, betul lah. Setiap dia menghafal tuh akan mengalir terus amalan jariah. Makanya sedekah jariah. Makanya yang paling bagus Bu, kalau ibu dan orang tua udah nyaman, udah bagus, anak aman, keluarga aman, ya kan, anak yatim kalau misalnya tak tahu nyari kemana, maka carilah lebih-lebih di penghafal Quran, di pondok-pondok pun boleh, ya kan? Bukan saya promosi, walaupun saya ada pondok tahfiz Quran. Kalau anak asuh gimana? Apa Bu? Kalau anak asuh misalnya ada saudara yang anak asuh itu bisa nggak dikasih infak? Dah apa Bu? Gini, kaidah fikih itu Bu, kullum ma'rufin sedekah. Setiap yang baik-baik itu sedekah. Infak itu bagian sedekah. Ibu nak sedekah kepada siapapun boleh, boleh. Cuman ketentuannya tadi, lihat loh orang tua bagus dah. Maksudnya gini Pak Bu, takar duitnya. Ini duitnya nih cukup untuk mana? Untuk 2 orang ya Kak nih. Udahlah, orang tua dengan ini. Kalau dengan orang tua dan kerabat aman, udahlah cari bawah-bawahnya boleh. Lihat yang paling membutuhkan. Pada akhirnya Bu, infak itu mencari siapa yang paling membutuhkan. Cuman Al-Quran memberikan turunan. Nih yang paling kau urukan siapa? Orang tua. Yang kedua kerabat. Yang ketiga anak yatim. Yang keempat itu orang miskin. Yang kelima itu? Nah, itu sabil. Gitu Bu. Jadi boleh saja sama. Cuman yang lebih afdol orang tua. Kalau tak ada orang tua, guru. Guru. Apalagi kita nengok guru tuh, maaf guru ngaji kan. Bukan kadang-kadang dulu banyak, Masya Allah, dia orang tuh muliakan guru ngaji kan. Memberikan apa? Minyak tanah aja kan. Nah, tapi zaman sekarang ya Allah, ya salam. Nah, makanya pandai-pandailah. Ustaz-ustaz yang mengajar kita di surau itu boleh. Boleh, itu lebih afdol Bu. Lebih afdol. Benar. Kalau kita nengok orang tua Bu, udah bagus, itu yang kita dulukan. Karena Bu, nah saya ngasih tahu nih Bu sedikit Bu. Kita nih hidup Bu, karena 2. Yang pertama, kita tidak akan pernah bisa hidup lahir di muka bumi ini, gitu kan? Kita tak akan pernah bisa lahir di bumi ini kecuali dengan jasa orang tua kita. Betul? Yang kedua, kita tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat sampai akhirat melainkan jasa dari guru. 2 hal nih Bu. Orang tua udah, guru cari. Maka muliakan guru. Maka salah satu keberkahan itu timbul itu karena berkahnya tadi Bu, berkah guru, berkah orang tua. Makanya saya ngajarkan kepada santri, salam bolak-balik itu boleh diutamakan orang tua.
Yang kedua itu adalah dengan guru. Itu berkahnya luar biasa. Minta ridho dalam bahasanya. Ibu ya. Jadi bebas ibu boleh. Cuman tadi faktor-faktor tadi udah dapat dah. Lagi satu Ustaz. Katanya tuh lebih besar pahalanya sedekah daripada infak. Bu, oke baik. Ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada wakaf. Cuma 4 itu aja. Yang terakhir mungkin ada hibah. Ada hibah ya. Ini semuanya nih Bu, terangkum dengan satu. Semuanya cuma namanya sedekah. Kalau kita nama zakat Bu, itu sedekah. Di surah At-Taubah ayat 102 103 itu, zakat itu sedekah namanya. Habis itu dengan di surah yang lain juga di Al-Imran, itu infak itu juga sedekah namanya. Jadi seluruh amalan tubuh itu sedekah. Ya kan? Cuman jangan kita pusingkan Bu, sedekah ke infak ke dan semuanya. Tapi kita fokuskan gini Bu. Cuman kan kata Rasulullah kan, karena begini Bu, ibu pernah dengar Bu, senyumlah engkau karena bagian senyum adalah sedekah. Ada enggak orang bilang ini Bu, senyumlah ibu karena senyuman ibu bagian daripada infak? Ada. Enggak ada Bu ya? Atau senyumlah ibu karena bagian senyum ada bagian daripada zakat? Enggak ada. Cuman yang membedakan itu semua Bu, zakat ada waktunya. Zakat fitri, zakat mal. Itu kan ada tahun tuh, ada ketika ada setahun per tahun kan. Kalau infak kita lebih masyhurnya, lebih terkenal di mana Bu infak Bu? Infak ketika di tok masjid. Ya jalankan infak. Ya kan? Tapi kalau sedekah ini sifatnya lebih luas Bu, mencakup semuanya. Luas. Ibu nak sedekah lewat harta boleh, lewat senyuman pun boleh kalau tak ada duit. Cuman jangan banyak senyum, nanti orang gila ya. Iya Ibu, sehat selalu Bu ya, panjang umur lahir batin insyaallah. Berkah dunia akhirat, selamat dunia akhirat, amin amin amin. Baik, demikian Ibu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung tutup doa Bu ya. Kita tutup doa Bu ya. Kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa ana a'buduka wa ana 'ala dika wa dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Abu laka bi ni'matika alaina wa a'udzu bidzambi faghfir lana fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah panjangkan umur dalam ketaatan, Allah berikan kesehatan lahir batin, sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang hadir pada hari ini tidaklah meninggalkan tempat majelis yang mulia ini, melainkan Allah telah ampunkan dosa-dosa kita semua, dosa-dosa di masa lalu, dosa-dosa di masa sekarang, dan dosa-dosa di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah jadikan Allah muliakan istri, pasangan, dan anak cucu keturunannya. Allah jadikan anak cucu keturunannya hafizul Quran, taat kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang diantara kita pada hari ini yang ada hajat, Allah mudahkan hajatnya lahir batin. Yang diantara kita yang masih ada masalah yang tidak kunjung usai, mudah-mudahan setelah majelis ini, dengan keberkahan majelis ini, Allah berikan solusi yang paling terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diantara kita yang lagi ada hutang, mudah-mudahan setelah majelis ini Allah bantu untuk melunaskan hutangnya dengan sempurna. Mudah-mudahan yang diantara kita masih dengan rasa yang sedih, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Untuk segala niat begini, dengan doa ketulusan hati, dengan keberkahan amal kita, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti jannati barakatin syai'ilillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا دائما حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وللمعلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم يسر لنا
lana fi hifzil Qur'an, wa yassir lana fi fahmil Qur'an, wa yassir lana fi amalil Qur'an, wa yassir lana fi da'watil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka nabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana asmi lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumin al-haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan sadr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والفن عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك على طاعتك. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني يا ذا الجلال والإكرام على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi fadlika subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina ya maulana Muhammad. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, mungkin ada yang kata-kata yang salah, mohon maaf lahir batin. Kalau panjang usia kita ketemu lagi dalam keadaan iman yang lebih baik. Kalau pendek usia mudah-mudahan kita kumpul di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.